Dede Sinta Abizina pada hari ini berdandan dengan Ibu Siti. Usianya 30 ya Bu? Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu mengizinkan apabila saya memeriksa bayi Ibu? Baik Ibu, saya akan memeriksa fisik bayi Ibu ya Bu. Tujuannya untuk mendeteksi dini apakah ada kelainan pada fisik bayi Ibu atau tidak. Nanti juga akan disuntikan vitamin K, imunisasi hepatitis B0 dan juga salep mata. Apakah bersedia Bu? Baik Ibu, saya pinjam terlebih dahulu ya Bu. Pastikan bayi berada pada tempat yang datar, tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Siapkan alat terlebih dahulu. Sini ada hand spoon, lidi water, lalu ada squid 1 saset. Kita tuang ke bagian silang. Lalu ada metlin, ada termometer, ada pitalila, ada stetoskop, ada kapas CTT, ada vitamin K, ada salep mata dan juga imunisasi hepatitis B. Ada pakaian bayi, lalu ada bengkok, ada pengukur panjang bayi dan juga penimbang berat badan bayi. Pastikan bayi tidak terkena sorotan pendingin ruangan. Pastikan bayi tidak tersentuh dengan alat-alat yang menghilangkan panas dan juga pastikan lampu sorot nyala dengan jarak 60 cm terhadap bayi dan juga kecahayaannya 60 watt. Selanjutnya, cuci tangan dan menggunakan handscoon steril. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Keringkan dengan tisu. Gunakan handscoon steril. Selanjutnya, pemeriksaan keadaan umum bayi. Perhatikan apakah bayi menangis kuat atau tidak. Bisa dilihat setelah lahir bayi. Apabila bayi menangis kuat berarti normal, apabila tidak menangis kuat atau menangis merintih berarti bayi mengalami tanda aspeksia. Kedua, lihat pada kulit bayi. Perhatikan pada warna kulit bayi apakah kemerahan atau kebiruan. Apabila berwarna kemerahan berarti bayi normal. Apabila mengalami perubahan warna seperti warna kebiruan berarti bayi mengalami aspeksia. Bayi normal berwarna kemerahan. Perhatikan apakah gerakan bayi aktif. Apabila gerakan bayi aktif berarti normal. Apabila tidak mengalami atau tidak gerakan aktif berarti bayi mengalami tanda aspeksia. Bisa kita lihat ketika bayi sudah lahir. Apabila dari ketiga keadaan umum tersebut tidak normal, lakukan pemeriksaan kegawat daruratan atau tindakan kegawat daruratan. Selanjutnya, pemeriksaan TTV pada bayi. Pertama, lakukan pengecekan suhu tubuh pada bayi. Nyalakan termometer khusus bayi, selipkan pada ketiak bayi. Tunggu hingga berbunyi. Baik, hasil suhu bayi yaitu normal 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, pengecekan nadi menggunakan stetoskop. Pastikan stetoskop nyala. Letakkan stetoskop pada kiri dada bayi atau di jantung. Hitung hingga 1 menit.
Baik, nadi bayi normal 20 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan nafas bayi. Sentuh dada bayi menggunakan tangan kita, lalu rasakan nafas bayi. Lakukan hingga 1 menit. Baik, nafas bayi normal 40 kali per menit. Pastikan CTV hasil sehat atau normal. Selanjutnya penimbangan berat badan bayi. Pastikan timbang berat badan bayi sudah ada. Lihat berat badan bayi. Apabila berat badan bayi 2,5 kg sampai dengan 4 kg, artinya bayi berat badannya normal. Baik, hasil berat badan bayi yaitu 3 kg, artinya normal. Selanjutnya pemeriksaan tinggi badan bayi, pastikan menggunakan alas atau tutup kayu. Ukur tinggi badan bayi, pastikan telapak kaki ditegak luruskan ke atas. Baik, untuk tinggi bayi normal di 50 cm. Normal tinggi badan bayi yaitu 45 cm sampai dengan 53 cm. Selanjutnya pemeriksaan antropometri atau lingkar kepala pada bayi. Gunakan meter untuk mengukur. Pertama yaitu sirkumferensia suboccipito-bregmatica atau ukur dari belakang bawah ubun-ubun kecil. Baik, didapatkan hasil 33 cm. Selanjutnya, sirkumferensia mento-occipito atau ukur dari dagu hingga ke ubun-ubun kecil. Baik, didapatkan hasil 35 cm. Selanjutnya, sirkumferensia fronto-occipito atau pengukuran dari dahi hingga ke ubun-ubun kecil. Baik, didapatkan hasil 34 cm. Selanjutnya pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas pada bayi. Lakukan di tangan sebelah kiri atas bayi.
Baik, didapatkan hasil lingkar lengan atas bayi yaitu 11 cm, artinya normal. Selanjutnya, ukur lingkar dada pada bayi. Baik, didapatkan lingkar dada bayi 35 cm atau setara dengan lingkar kepala terbesar, artinya normal. Selanjutnya pemeriksaan hand to toe atau dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perhatikan pada kepala bayi. Terdapat satu sutura frontalis, terdapat dua sutura koronalis, terdapat satu sutura sagittalis, dan terdapat dua sutura lamboidea. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian area wajah. Perhatikan pada bagian mata bayi, apakah simetris atau tidak. Baik, mata bayi simetris. Selanjutnya pemberian salep pada mata bayi. Lakukan terlebih dahulu pembersihan pada area mata menggunakan kapas DTT. Lakukan dari luar hingga ke dalam. Buang ke bengkok. Lakukan ke sebelahnya juga, dari luar ke dalam. Buang. Selanjutnya pemberian salep mata dari dalam keluar. Tanpa menyentuh area mata. Baik, selanjutnya pemeriksaan hidung. Pastikan hidung terdapat 2 lubang. Periksa apakah ada cairan yang menempel atau tidak. Apabila terdapat cairan, bersihkan menggunakan lidi cotton. Buang ke bengkok. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut bayi. Apakah terdapat sekatan atau tidak? Perhatikan. Baik, pada mulut bayi tidak terdapat labioskisis atau sekatan pada bibir saja. Tidak terdapat labiopalatoskisis atau sekatan dari bibir hingga pelangit-langit mulut. Dan tidak terdapat labiopalatogenatoskisis atau sekatan dari bibir hingga ke saluran pernapasan bayi. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Lihat apakah daun telinga bayi tertutup atau terbuka. Baik, daun telinga bayi terbuka dua-duanya. Lihat pada bagian telinga apakah terdapat cairan atau tidak. Apabila terdapat cairan, bersihkan dengan lidi water. Baik untuk telinga bayi dan telinga terbuka dan juga tidak ada kotoran atau cairan. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian leher bayi. Raba atau palpasi pada bagian leher, apakah terdapat benjolan atau tidak. Baik, tidak terdapat benjolan pada bagian leher. Selanjutnya pemeriksaan pada dada bayi. Bentuk dada bayi simetris, terdapat 2 puting, tidak ada cekungan pada dada atau retraksi dada. Pada saat ITV tadi sudah dicek, tidak ada bunyi suara wheezing atau mungi pada dada atau pada pernafasan. Selanjutnya pemeriksaan bagian bahu dan tangan. Apakah pada bagian bahu terdapat dislokasi atau fraktur bahu? Baik, pada bayi tidak terdapat dislokasi atau fraktur bahu. Lihat pada bagian tangan bayi apakah simetris atau tidak.
Baik, tangan bayi simetris. Lihat pada jari-jari tangan bayi. Baik, jari-jari tangan bayi normal ada 10, tidak berkelebihan atau polidaktil, dan tidak sindaktil atau kekurangan jari. Selanjutnya pemeriksaan pada perut bayi. Perhatikan apakah bayi mengalami omfalokel atau tidak adanya dinding pada perut. Lihat pada tali pusat apakah terjadi perdarahan atau tidak. Dan cek klem tali pusat apakah sudah kencang atau belum. Bayi tidak mengalami omfalokel atau terdapatnya dinding perut. Lalu tidak ada perdarahan pada tali pusat, klem tali pusat juga sudah kencang. Selanjutnya periksa pada kelamin bayi. Apabila bayi perempuan, pastikan labia mayora sudah tertutup, terdapat lubang vagina. Apabila bayi laki-laki, lihat pada penis apakah terdapat lubang di ujung penis. Apabila lubang penis terdapat di samping atau di bawah, itu tandanya kelainan atau hipospadia. Lihat pada bagian testis apakah sudah turun ke skrotum atau belum. Pastikan testis terdapat 2. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian tungkai kaki. Apakah kaki simetris atau tidak? Baik, kaki simetris. Lihat pada bagian jari-jari kaki apakah normal atau tidak. Baik, tidak sindaktil atau polidaktil. Selanjutnya pemeriksaan bagian punggung bayi. Miringkan bayi. Apakah terdapat benjolan pada antara kepala dan juga punggung atau bagian pundak, atau disebut benjolan meningokel? Baik, tidak ada benjolan meningokel. Selanjutnya, lihat pada bagian punggung bayi apakah terdapat benjolan atau cekungan atau spina bifida. Baik, tidak terdapat spina bifida. Selanjutnya pemeriksaan anus. Lihat pada bagian bokong apakah terdapat lubang anus atau tidak. Baik, sudah terdapat lubang anus. Pastikan bayi mengalami BAB atau keluarnya mekonium. Apabila setelah lahiran belum juga keluar mekonium, tunggu sampai 24 jam. Selanjutnya pemeriksaan refleks. Pertama yaitu refleks rooting atau mencari puting susu. Kita bisa cek pada sentuhan dari jari telunjuk kita menyentuh pipinya, apakah bayi mencari sentuhan tersebut atau mencari puting. Baik, terdapat atau positif refleks rooting. Selanjutnya pemeriksaan refleks sucking atau menghisap. Kita bisa pastikan dengan memasukkan jari kelingking kita ke bayi, ke mulut bayi, dan menekan pada area langit-langit mulut bayi apakah ada hisapan dari bayi. Baik, refleks sucking positif. Selanjutnya pemeriksaan refleks let down atau menelan air susu. Kita bisa lihat dari refleks rooting dan juga sucking dan juga let down, itu kita bisa lihat pada saat IMD atau inisiasi menyusui dini pada bayi dengan ibu. Selanjutnya pemeriksaan refleks Moro. Kita bisa tepuk tangan sedikit, jangan terlalu keras. Lihat pada bagian mata atau badan bayi apakah ada refleks mengedip atau tidak. Baik, refleks Moro positif. Selanjutnya pemeriksaan refleks tonic neck. Kita bisa
menolehkan atau menghadapkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri. Apabila kepala bayi kembali ke posisi semula, berarti refleks tonic neck positif. Baik, refleks tonic neck pada bayi positif. Selanjutnya pemeriksaan refleks grasp atau menggenggam. Kita bisa memberi tangan atau jari kita ke lengan, ke tangan bayi. Apakah ada genggaman atau tidak? Baik, terdapat genggaman atau refleks grasp, artinya positif. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks walking atau menapak. Kita bisa luruskan bagian telapak kaki pada bayi, lalu sandarkan kepada telapak tangan kita. Lihat apakah jari-jari bayi bergerak seperti mengkerut atau tidak. Baik, terdapat refleks walking, artinya positif, terdapat refleks walking. Selanjutnya pemeriksaan refleks Babinski atau geli. Kita bisa sentuh bagian telapak kaki bayi. Apakah terdapat gerakan atau refleks dari bayi? Baik, terdapat gerakan dari refleks bayi. Selanjutnya penyuntikan vitamin K pada bagian kaki bayi. Lakukan di sepertiga paha bagian luar. Isi sekuit sebanyak 0,5 ml vitamin K. Lalu bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Tunggu hingga kering. Lakukan penyuntikan dengan cara 90 derajat atau suntik IM. Apabila sudah kering, bisa dimasukkan. Inspirasi. Selanjutnya, setelah penyuntikan vitamin K, kita gunakan pakaian bayi. Ikat jangan terlalu kencang. Bedong bayi.
Setelah 1 jam kemudian kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Karena sudah diberikan vitamin K di kaki kanan, maka kita lakukan suntikan hepatitis B0 di kaki sebelah kiri. Kita lakukan penyuntikan secara IM. Bersihkan menggunakan alkohol swab. Baik, selanjutnya kita rapikan bayi kembali. Gunakan bedong kembali. Selanjutnya merapikan alat dan mencuci tangan. Matikan lampu sorot. Buang jarum-jarum ke safety box dan ke tong sampah medis. Buka sarung tangan atau handscoon secara terbalik. Buang ke tempat sampah medis. Lakukan cuci tangan kembali menggunakan air mengalir dan juga sabun. Keringkan dengan tisu. Selanjutnya pemberian bayi kepada ibu dan pemberian konseling kepada ibu dan juga suami. Permisi Bu, ini bayinya ya Bu. Ibu, untuk bayinya sudah saya periksa ya Bu. Hasilnya alhamdulillah bayinya sehat dan tidak ada kelainan pada fisiknya ya Bu. Sebelumnya saya sedikit akan memberi edukasi atau konseling terhadap ibu untuk perawatan bayi baru lahirnya ya Bu. Ibu harus tetap menjaga kehangatan bayi, terus juga ibu harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan ya Bu, tidak perlu ditambahkan makanan lain. Lalu apabila bayi ibu mengalami tanda-tanda seperti tidak mau menyusui, terus tidur terus, atau demam, ibu bisa langsung datang ke puskesmas atau klinik terdekat ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik Ibu, jika tidak ada, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih banyak Ibu, permisi.